Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda atau indikator keberhasilan komunikasi adalah pahamnya penerima pesan atau komunikan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan salah satu penentu keberhasilan komunikasi adalah efektivitas kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Mari kita awali pengkajian kalimat efektif ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan dapat dipahami pembaca atau pendengar sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Adapun syarat kalimat efektif adalah unsur-unsurnya lengkap. Subjek tidak didahului dengan kata depan, tidak terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal, predikat dan objek tidak disisipi kata lain, memperlihatkan kesejajaran bentuk, memperlihatkan kesejajaran makna, tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak terpengaruh bahasa asing, tidak taksa atau tidak bermakna ganda, lugas, logis, dan tidak tersusun atas anak-anak kalimat. Mari kita kaji syarat kalimat efektif ini satu persatu. Pertama, unsur-unsurnya lengkap. Minimal kalimat itu memiliki unsur subjek dan predikat. Berikut adalah contoh kalimat yang unsurnya tidak lengkap. Kalimat di sini menjual bensin tidak memiliki subjek. Kalimat prestasi terbaik sekolah kita ketika kesebelasan kita meraih medali emas tidak berpredikat. Meraih merupakan predikat kesebelasan kita dalam anak kalimat pengganti keterangan waktu, yaitu ketika kesebelasan kita meraih medali emas. Dalam kalimat setelah menyiapkan semuanya, upacara adat itu pun segera dimulai. Anak kalimatnya tidak memiliki unsur subjek. Ubahan kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat efektif yang unsur-unsurnya lengkap adalah di sini dijual bensin. Prestasi terbaik dicapai sekolah kita ketika kesebelasan kita meraih medali emas. Dan setelah semuanya disiapkan, upacara adat itu pun segera dimulai. Syarat kedua, subjek tidak didahului kata depan. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Sebenarnya dalam kalimat-kalimat ini sudah ada subjeknya. Akan tetapi pemakaian kata depan bagi, dalam, untuk, dan kepada pada kalimat-kalimat ini menghilangkan fungsi subjek. Agar menjadi kalimat efektif, kata depan atau preposisi yang mendahului subjek itu harus dihilangkan. Ubahannya menjadi kalimat efektif adalah yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Rapat itu membicarakan kegiatan pentas seni. Dalam rapat itu kami membicarakan kegiatan pentas seni. Pembangunan jembatan itu membutuhkan biaya miliaran rupiah. Dan para undangan dipersilakan berdiri. Syarat ketiga kalimat efektif adalah
tidak terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal, masalah itu saya tidak jelas, terdapat dua subjek sehingga tidak dapat dipahami apa atau siapa yang tidak jelas. Ubahan kalimat ini menjadi kalimat efektif adalah masalah itu tidak jelas bagi saya. Kalimat dompet ini kamu harus memberikan kepada pemiliknya juga tidak efektif. Karena dalam kalimat tunggal ini terdapat subjek ganda, yaitu dompet ini dan kamu. Agar menjadi kalimat efektif, harus diubah menjadi kamu harus memberikan dompet ini kepada pemiliknya, atau dompet ini harus kamu berikan kepada pemiliknya. Syarat kalimat efektif yang keempat adalah predikat dan objek tidak disisipi kata lain. Preposisi tentang dalam kalimat saya tidak memahami tentang masalah itu dan pengurus OSIS sedang membicarakan tentang kegiatan peringatan bulan bahasa, menyebabkan kedua kalimat itu tidak efektif. Ubahannya menjadi kalimat efektif adalah saya tidak memahami masalah itu dan pengurus OSIS sedang membicarakan kegiatan peringatan bulan bahasa. Syarat kalimat efektif kelima adalah memperlihatkan kesejajaran bentuk. Kalimat kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku, tidak memperlihatkan kesejajaran bentuk. Ketidaksejajaran bentuk terdapat pada kata pembelian, membuat, dan mengatur. Agar menjadi sejajar, ketiga kata itu dijadikan nomina semua atau verba semua. Kalimat efektif ubahannya adalah kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku, atau kegiatannya meliputi membeli buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Perlu kita ingat bahwa kesejajaran bentuk ditentukan oleh penggunaan imbuhan. Syarat kalimat efektif keenam adalah memperlihatkan kesejajaran makna. Dalam kalimat setelah menyiapkan semuanya, upacara adat itu pun segera dimulai. Tidak ada kesejajaran subjek dan predikat dari segi makna. Jika ditanyakan siapa yang menyiapkan semuanya, ternyata dalam kalimat tersebut tidak ada unsur yang menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, kalimat ini harus diubah menjadi setelah semuanya disiapkan, upacara adat itu pun segera dimulai, atau setelah menyiapkan semuanya, mereka pun segera memulai upacara adat itu. Dalam kalimat nomor 1, terlihat kesejajaran predikat disiapkan pada anak kalimat dan predikat dimulai pada induk kalimatnya. Dalam kalimat nomor 2, subjek anak kalimat sejajar dengan subjek induk kalimat, yaitu mereka. Syarat ketujuh, tidak terpengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa Jawa tampak pada contoh kalimat-kalimat berikut. Para undangan sudah pada hadir.
kami mengerjakan tugas kelompok di rumahnya Siti. Novel itu terletak di rak bawah sendiri. Pada hadir dari bahasa Jawa podo teko. Rumahnya Siti dari bahasa Jawa omahe Siti. Bawah sendiri dari bahasa Jawa nisor dewe. Ubahannya menjadi kalimat efektif adalah para undangan sudah hadir. Kami mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Novel itu terletak di rak paling bawah. Syarat ke-8, tidak terpengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing terdapat pada contoh kalimat desa kecil di mana ia dilahirkan kini telah menjadi waduk. Kata di mana dalam kalimat ini menunjukkan pengaruh penggunaan kata where dalam struktur kalimat bahasa Inggris. The small village where he has born now has become a reservoir. Kemudian penggunaan kata yang mana dalam kalimat saya memiliki novel yang mana telah ditandatangani oleh penulisnya menunjukkan pengaruh penggunaan kata which dalam kalimat I have a novel which has been signed by the author. Pengaruh bahasa Inggris juga terlihat pada penggunaan kata adalah seorang dalam kalimat dia adalah seorang guru yang baik. Adalah seorang merupakan terjemahan kata is dan a dalam kalimat bahasa Inggris he is a good teacher. Kalimat efektif ubahan kalimat tersebut adalah desa kecil tempat ia dilahirkan kini telah menjadi waduk. Saya memiliki novel yang telah ditandatangani oleh penulisnya. Dia guru yang baik. Syarat ke-9 adalah tidak taksa atau tidak bermakna ganda. Kalimat mobil seniman yang unik itu dijual dengan harga murah adalah kalimat yang taksa. Yang unik itu seniman atau mobilnya. Agar tidak taksa, kalimat ini diubah menjadi mobil unik milik seniman itu dijual dengan harga murah atau mobil seniman unik itu dijual dengan harga murah. Kalimat Guru Fatimah yang cantik itu mengajarkan bahasa Indonesia. Juga kalimat yang taksa. Agar menjadi kalimat efektif, kita dapat menggunakan tanda hubung untuk memperjelas hubungan antar bagiannya. Kita pakai tanda hubung di antara kata guru dan Fatimah bila yang cantik guru. Kita pakai tanda hubung di antara kata Fatimah, yang, dan cantik untuk menyatakan bahwa yang cantik Fatimah. Atau kita ubah susunannya menjadi Fatimah, guru yang cantik itu mengajarkan bahasa Indonesia apabila yang cantik itu guru yang bernama Fatimah. Syarat ke-10, lugas. Artinya kalimat efektif itu menyampaikan hal-hal pokok saja secara teratur dan tidak berbelit-belit. Ketidaklugasan tampak pada kalimat. Tujuan penyusunan daripada buku pelajaran ini adalah untuk membantu siapa lagi kalau bukan para siswa, khususnya mereka yang berada di pedesaan, sehingga karenanya mendapat kesempatan belajar membaca dan menulis.
Ubahan kalimat tersebut menjadi kalimat yang lugas adalah penyusunan buku pelajaran ini bertujuan membantu para siswa khususnya yang berada di pedesaan agar mendapat kesempatan belajar membaca dan menulis. Syarat yang ke-11, kalimat efektif harus logis. Kalimat kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan adalah kalimat yang tidak logis. Kita diberikan oleh kesehatan atau kita diberikan kepada kesehatan sama-sama tidak logis. Kalimat kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan juga kalimat yang tidak logis, karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Kalimat karena supirnya mengantuk, truk itu tertabrak pohon juga tidak logis, karena pohon tidak bisa menabrak. Ubahannya menjadi kalimat yang logis adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan. Kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami serahkan, atau kepala sekolah kami persilakan. Dan karena sopirnya mengantuk, truk itu menabrak pohon. Syarat ke-12, kalimat efektif tidak tersusun atas anak-anak kalimat. Kalimat jika kamu tidak mau berusaha, maka Tuhan tidak akan mewujudkan cita-citamu. Dan kalimat karena ia sakit, maka ia tidak bersekolah adalah kalimat yang tidak efektif karena tersusun atas anak-anak kalimat. Pemakaian konjungsi subordinatif jika, maka, dan karena pada awal klausa menunjukkan bahwa klausa itu anak kalimat. Ubahan kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat efektif adalah jika kamu tidak mau berusaha, Tuhan tidak akan mewujudkan cita-citamu. Tuhan tidak akan mewujudkan cita-citamu jika kamu tidak mau berusaha. Atau kamu tidak mau berusaha, maka Tuhan tidak akan mewujudkan cita-citamu. Kemudian karena ia sakit, ia tidak bersekolah. Ia tidak bersekolah karena ia sakit, maka ia tidak bersekolah. Demikian sekilas kajian tentang kalimat efektif. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa dalam pembahasan topik yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.